Kayak jadi di bagian nanti mulai kita di sini berpikir bahwa siap masuk S3 kita harus berpikir kritis, mengkritisi apa yang orang jadi kita lihat kelemahannya, kesenjangannya apa, kita mulai punya keran nanti terus bagaimana kita menyiapkan landasan teori untuk kita modal bekerja karena nanti yang Bu Mega dengan Bu Nur kan nanti ada perbedaan yang apa di topik risetnya enggak masalah. Nah, maka dari literatur ini kita harus bisa mendapatkan apa ini konteks risetnya. Nanti yang jelas mungkin kemarin sudah ya waktu mau daftar pun sudah mencoba membuat kalau yang mereka melalui ada kan mungkin dari situ ada sesuatu yang sudah melihat konteks riset saya apa. Terus sudah identifikasi gap-nya belum riset gap. Ini yang penting ini yang kadang nggak mudah mencari riset gap. Terus kontribusi kita nanti yang kalau ditanyakan kebaruannya apa. Nah, hati-hati yang di sini menghindari duplikasi. Maka kadang-kadang sering kita harus minta bantuan searching engine itu, entah bisa jadi atau Google. Yang kita kerjakan sebetulnya sudah ada orang kerjakan enggak. Nah, kadang mungkin dari datanya yang beda. Tapi di sini diharapkan kita ada kontribusi dari sisi teoritisnya. Jadi modelnya atau metode estimasinya atau tidak hanya dari sisi datanya. Ini yang nanti setelah ini nanti kan ingat-ingat step ini nanti di setiap yang kemarin proposal sudah dibuat masing-masing nanti coba mulai dikritisi gitu. Dan gap-nya apa yang mau dinikah. Nah, nanti kita bisa yang dibikin hanya naratif. Ini nanti saya kasih contoh yang kemarin, walaupun saya ini kan yang Bu Rohana yang kemarin baru apa lewat kompre kan, jadi kemarin kan di ini nanti memang tetap saya buat dua bagian, soalnya kayak ada UTS sama UAS. Gitu. Karena sampai tahap nanti Oktober itu sudah punya bentuk seperti apa. Nanti kalau apalagi setelah Oktober kan ganti dosennya. Jadi nanti harapan saya nanti ada yang naratifnya mungkin terus ada thematic review-nya jadi polanya seperti apa terus melakukan meta analisis terus scoping review dari scope ini apa jadi akhirnya kita mantap di yang mana itu dari metodenya jadi apakah mau ada mungkin time series atau mau yang di cross sectional data atau time series data atau malah panel data dua-duanya bisa juga nanti statistik yang parametrik apa non parametrik terus multivariat apa univariat nah nanti scope ininya nanti akan coba dilihat juga nah maka di langkah-langkahnya ini meneruskan pertanyaan penelitian jadi apa sih sebenarnya saya mau meneliti ini apa jadi mau S3 saya mau niatnya apa gitu kenapa dari dirumuskan terus melakukan apa strategi pencariannya itu di ini kan mungkin diisi aja nggak apa-apa karena nanti ada di ini kan nanti saya share kok selain ini jadi nggak usah malah milih waktu nggak usah melakukan dokumentasi karena ini sudah saya buat dokumentasi rekamannya ada terus nanti ini kan saya share kan ke Anda jadi nggak usah nulis malah lebih baik kalau saya sering masa saya tak minta janganlah sekali-kali Anda malah nulis di kuliah saya karena kuliah saya selalu direkam terus apa semua materi saya kasihkan nah ngapain ditulis ini saya kasihkan nanti jadi yang penting justru yang diterima langsung ke kita ini. Kalau ditulis lagi nanti malah nggak perlu nanti. Jadi silakan fokus saja di apa ininya aja. Nanti ini sudah saya rekam, ini kan rekamannya nanti ada. Terus ditambah lagi ini nanti saat ini juga saya kasihkan. Itu. Ini kan cuma belum kan. Nanti setelah itu kan saya kasih saya itu. Jadi saya kebiasaan di kuliah saya pokoknya semua harus fokus ke ini aja, nggak usah melakukan apa yang lain kecuali perhatikan ini aja. Karena dengan kita perhatian langsung ke sini, itu langsung sudah masuk ke otak kita juga. Gitu. Jadi itu mudah lebih cepat paham daripada masih harus konsentrasi. Kalau zaman dulu kala memang iya kan. Jadi harus nyatet di kuliah itu karena dari karena tradisional kan masih nggak ada. Ada yang rekam pakai dulu namanya Walkman, kan cuma suara.
Ada yang bawa kamera, rekam itu sampai di foto-foto itu ya, tapi itu malah ganggu konsentrasi. Terus aja di zaman yang ini sekarang saya ubah, semua kuliah saya selalu ada Google Meet-nya dan selalu saya rekam terus di ini ya. Jadi mulai ke sini aja dari enggak karena saya tadi sudah mulai mau malah sibuk. Ini mereka juga silakan perhatikan kan setelah ini masalahnya harus mempraktekkan langsung ini. Habis saya jelasin ini nanti step-stepnya diingat-ingat. Sudah nggak mampu merumuskan pertanyaan penelitian, terus menyusun strategi pencarian. Jadi apa sih yang jadi ini kan? Terus mulai pilih artikelnya, terus mulai mensintesiskan dari artikel yang saya baca. Ini yang nggak mudah tuh saya berikan seperti itu. Terus memberikan secara terstruktur. Jadilah yang nanti harapan saya dari terapi ini hasilkan proposal untuk kompre. Nanti ini kan semester 1, semester ini juga dapat mata kuliah tambahan kan, analisa data. Nanti tambah lagi semester 2 ada lagi. Nah, dari situlah nanti saya harapkan sudah mulai bisa membuat namanya proposal kompre itu. Nanti ada ujian kompre itu di negaranya. Nah, nanti yang filsafat ilmu sebenarnya ini adalah bagaimana kita mulai nanti ini yang di setelah Oktober kan, karena nanti saya literatur itu nanti yang mungkin yang timnya nanti Pak Danar atau Pak Danang, nanti bagaimana kajian proses tentang ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi ada pada berbagai epistemologinya, aksiologinya. Nah ini hakikat apa hakikat di lihatnya jadi riset saya. Kalau saya memang lebih berharap di situ ya sampai ke konteks realisasi seperti apa itu di negara. Terus yang berikutnya adalah kita mencari konten yang benar. Jadi nanti kalau kita sudah punya ide tadi, dana seperti apa, terus dari situ kita ingin membangun suatu pengetahuan, usahakan derivasi matematiknya yang benar itu. Karena nanti di sini kan ada langkah-langkah statistik matematik lah itu. Jangan nanti di situ salah. Kalau salah setelah dibikin codingnya, maka kadang ketahuannya kadang melalui codingnya. Kadang kita nggak telaten kan ngecek proses statistik matematiknya. Mungkin dulu pernah kan mungkin suruh buktikan apa, terestimasi. Setelah hasilkan rumus dibikin program sana. Nah, saya pernah mengalami dari papernya orang Belgia itu waktu mana masa S1. Jadi di papernya setelah teorinya dipahami, saya minta bikin codingnya pakai MATLAB waktu itu. Hasilnya kok nggak sama dengan yang di papernya. Padahal inputannya sama semua. Nah, akhirnya kita mempertanyakan ke penulisnya kan, ini kenapa kok hasilnya beda? Nah, dia waktu itu menganggap bahwa mungkin yang salah bahasa saya codingnya. Tapi akhirnya setelah saya kirimkan MATLAB-nya, sana baru mengakui yang salah, dia codingnya itu. Tapi teorinya benar. Nah, inilah kita kadang mulai ingin ingin melihat bahwa ada bagaimana cara memperoleh pengetahuan yang benar, tadi kita harus benar-benar on step by step-nya, jangan melanggar ada yang salah waktu masih di derivasi teorinya, matematiknya, pada saat coding, salah satu baris saja sudah kacau itu. Juga sama sebenarnya langkah di matematik itu juga ada langkah satu salah saja menyebabkan kita kacau ke bawahnya itu. Nah inilah yang saya harapkan nanti bacaan pengetahuan yang berarti harus menggunakan suatu cara-cara kalau kita nanti karena di matematik ya matematik yang benar, kalau pas komputasi ya codingnya harus yang benar itu di. Nah yang aksiologi ini adalah maksudnya yang dibawa, jadi kita nanti riset kita harapan kita tadi adalah ya ada manfaat bagi ya maka dampak kemanusiaannya ada lah, maka nanti tergantung kita mau studi kasusnya kemana, yang data yang akan jadi objeknya itu. Nah ini bahasa filsafat mungkin ada positifnya, konstruktifnya, negatifnya, kritis, pragmatis. Nah kalau saya lebih ini kan kadang kita harus kritis, kadang juga di sini dan juga pragmatis. Pragmatis dari orang-orang ada orang pragmatis, ada orang kritis saja, tapi kalau bisa kritis dan pragmatis itu. Jadi banyak orang-orang yang sudah ke level berarti bahwa dia kritis, tapi juga dia bisa punya kemampuan pragmatis. Jadi tidak hanya di awang-awang, tapi bisa juga dunia pragmatis. Jadi konteksnya kalau nanti yang ke studi kasusnya itu.
Nah, logikanya adalah kalau kita pakai deduktif dari umum bisa jadi khusus. Apa khusus ke umum? Atau mencari penjelasan terbaiknya. Kalau saat ini kebanyakan sering kerjaannya apa dari khusus dibikin umum. Nah, ini yang bahaya. Sering ada orang kayak gini, apa ya? Oh, gara-gara saya misalnya makan sesuatu kok berdamai. Makanya ini efeknya kasus mungkin Ponari. Masih ingat nggak tuh Ponari? Kan ada Pocari Sweat, itu Ponari Sweat gara-gara batunya itu. Dia sampai dicelup-celupin orang pada hanya gara-gara awalnya dia nemukan batu, diinikan terus katanya menyembuhkan apa. Nah itu dari khusus dia terus diumumkan, tapi hanya sekarang hilang karena sebenarnya apa? Setelah dibawa ke umum itu, ternyata sebenarnya induktifnya nggak jalan. Karena setelah mulai banyak orang ngantri sampai dia digendong, nyelup-nyelupin kalau saya lihat di videonya itu, hasilnya mungkin yang sembuh nggak ada. Juga banyak yang sering di iklan-iklan pengobatan itu yang risetnya hanya asal-asalan, hanya karena kebetulan untuk mengatakan ini. Nah, itu yang sering bahaya bekerja dengan yang sampel untuk dibawa ke ini. Kadang hanya kadang ada kejadian satu kali, kayak tadi yang itu dianggap sudah bisa mewakili yang keseluruhan. Beda dengan orang matematik, kalau terdapatlah ini terus jika makanya mereka biasanya bisa dilakukan namanya perumuman generalisasi. Nah, kadang dari umum dibikin lebih khusus. Nah, ini nanti saya akan pada saat di logika ilmu mau tidak mau kita akan berukuran seperti itu. Nanti kalau ingin lihat di yang masa-masa lalu ya mungkin yang statistik ada, yang orang akhirnya ke level jadi dia sebagai seorang filosof ya jadi bikin itu tapi kita kan memang makanya saya kemarin guyonannya untuk dokter dengan kok ada yang gelarnya dokter, ada yang PhD. Tapi kok kalau PhD filosofi of dokter kan harusnya kelihatan lebih filosofi, tapi ternyata maka produk luar negeri sering dianggap lebih ini karena ada dia sampai filosofinya kenyataannya kadang mereka gelarnya PhD tapi filosofinya belum kepegang. Nah, filosofi adalah tadi sampai kita betul-betul bisa apa di level yang orang-orang yang bergerak kritikal tapi juga bisa ini di pragmatisnya itu. Nah, sekarang kalau sudah di ini kan kita kembali ke apa apakah mau yang di sini mau dicoba nanti boleh pakai ChatGPT aja langsung nanti di yang biar cepat kalau sekarang saya misalnya mana di antara ini istilah yang mungkin ini mungkin masih bisa dipahami set grade. Nah, yang ini mungkin meta analisa apa, scoping lebih apa, itu bisa mulai di ini. Jadi sekarang ini tadi kan barusan bimbingan saya ujian juga ada ditanya langsung, aduh saya lupa gitu. Padahal sebetulnya kalau makanya saya pernah uji malah saya minta, coba kamu kalau memang alasan lupa, kamu coba ketikkan pertanyaan saya di ChatGPT, kamu jelasin. Kalau lupa, itu berarti hanya dengan berarti paham kan? Tapi kalau sebenarnya nggak paham ngaku lupa, itu beda lagi. Gitu. Belum pernah paham ngomong lupa sebenarnya apa? Hanya karena dia kaget kalau itu barang baru yang mungkin diinginkan misalnya. Ini kan apa itu sistem wah saya lupa gitu. Nah, itu kan berarti sekarang kalau misalnya kita di apa kata ini misalnya kita di apa tadi yang apa sih systematic review itu kalau dalam bahasa Inggris ya ini yang di copy. Kalau bahasa Indonesia ya nah ini kan bahasa Inggris kok ya agak kalau lihat dari dampak ini aja sudah pekerjaan yang jadi cukup harus kita lakukan. Pertama, clear research question. Apa sebenarnya yang mau jadikan? Operation, intervention, comparison, outcome. Comparison strategi. Bisa di Scopus, PubMed untuk
searching ininya tadi, kita kan mau nyari artikel nanti. Eligibility kriteria, exclusion criteria activities defined before screening study. Di selection process, data extraction kalau kita main data di sini, quality assessment-nya. Nah, ini ada beberapa yang ini kan nanti kita coba dari yang di. Nah, sekarang yang berikutnya apa tadi? Meta analisis. Iya, sekarang pakai bahasa Indonesia dan nanti dia jawabnya akan bahasa Indonesianya kan. Nah, sekarang kalau untuk belajar lebih cepat seperti ini, kita ada satu kata nggak bisa dari mungkin baca ini nanti dari ini baru minta apa? Lengkapnya, minta literaturnya mana. Meta analisis adalah teknik statistik digunakan untuk menggabungkan hasil dari beberapa penelitian yang jenis guna mendapatkan kesimpulan kuantitatif yang lebih kuat, akurat, dan ini dalam rangka nanti akhirnya kita mencari gap-nya tadi. Oh, ini di sini yang sudah ada seperti apa, jadi beberapa hasil tadi kita coba kayak summary kan, nanti terus dari situlah kita ingin mencari apa kalau memang di sini sebenarnya kita bisa improvement di sisi metodenya, bisa juga dengan adanya data yang baru menyebabkan jadi kalau kita ini kan dari systematic review tadi, evaluasi mencari penelitian yang relevan dengan pertanyaan riset tertentu, jadi kita tergantung kita mau bertanya apa. Terus metodologi adalah bagian dari systematic review yang berfokus pada penggabungan data modern dari studi-studi terpilih itu. Nah, sampai sini misalnya kita tadi di bagian yang ininya apa scoping review-nya jadi untuk scope-nya. Jadi era AI sekarang ini banyak lebih cepat seperti ini karena kita nggak ada, kalau kita ada cepat mendapatkan informasi tanpa harus kita mungkin ke perpustakaan harus kemana, jadi kita sudah bisa melihat scoping itu jenis penelitian literatur bertujuan untuk memetakan pengetahuan yang tersedia dalam suatu bidang. Jadi kita lihat, nah terutama kita nanti banyak lagi lihat di metodologinya itu, yang harus kita ukur dimodifikasi, jadi kita dapat suatu kayak kontribusi lah kebaruan. Karena nanti S3 kan tanyakan kebaruannya apa. Nah inilah dari ini nanti kita di wilayah yang mana yang akhirnya kita harus mulai fokus. Nah sekarang saya ganti yang share screen dan tapi dulu kalau eh, mungkin Bu Dodo, dulu proposalnya ditaruhnya dia ngetiknya di Word atau sudah di LaTeX ya, masih Word ya. Oke, sekarang gini, yang mungkin share screen ganti yang dari Bu Nurul aja. Nanti fokus di overleaf-nya, tapi bukan juga proposal yang dulu, yang di Word itu yang dulu dipakai untuk seleksi. Nanti mulai ditaruh di overleaf pelan-pelan sambil waktu ini kan kuliahnya nggak cuma sekali selesai kan, jadi harus nanti mereka juga saya minta melakukan yang sama. Mereka nanti gini, sekarang saya tak stop. Ya, sekarang ada yang share screen, tapi yang di share screen nanti overleaf-nya aja nanti baru mereka karena yang posisi di sana. Nah ini sudah berarti sudah dipindah dari ini kan masih belum kan. Nah dulu proposal yang dulu tolong dibuka kan di Word kalau nggak salah itu. Nah nanti mulai di copy dari judulnya dulu. Nanti dari situ kita akan melihat apa sih yang mungkin ada beberapa hal mulai kita kritisi di mana dulu ininya naruhnya yang pas untuk proposal yang ininya. Nah sekarang di copy judulnya ke lateknya tadi. Ya tadi yang kan itu tadi yang dari Bu Rohana kan langsung diganti aja toh ini sudah ada copy di sini kan, klik di judul kalau cara istilahnya, klik gitu, klik, nah kan langsung ke arah judulnya di atasnya kayaknya judulnya. Nah ini, nah ya jadi tinggal
Berbahasa Inggrisnya nanti udah di recompile. Oke, terus ke bawah, ke mulai pendahuluan, introduction-nya. Ini kan nanti biarin aja. Terus, terus, ya mulai ke, nah ini diklik-klik juga ini, diklik-klik ini. Yang ini, dikliknya pas latar belakang. Nah, udah di sini, udah kelihatan itu. Nah, sekarang di copy tadi yang latar belakang tadi. Mega juga tolong melakukan itu ya, Bu Mega ya nanti ya. Ya, Prof. Siap, Prof. Paragraf dulu. Ya, silakan Anda juga buka overleaf-nya. Nggak usah semua dulu, per paragraf. Nah, per paragraf. Nah, satu itu, taruh dulu. Sambil kita mulai cermati apa yang ditulis di situ. Oke, recompile lagi. Nah, sekarang kita mulai kritisi ini. Apa sebenarnya ini kan latar belakang masalah tadi kan kita mengkritisi dari sesuatu. Apa yang jadi ada pertanyaan apa kok sampai Bu Nurul ingin pembangunan wilayah berkali-kali apa kok jadi sebagai perhatian yang apa kata kunci di sini di paragraf ini yang ingin Bu Nurul sampaikan sebagai awal saya ingin mau riset S3 gampangannya kan gitu ini kan kamu ikuti tadi alur berpikir yang tadi yang sudah seolah-olah mungkin atau seolah-olah atau benar-benar sudah baca ini belum ini siapa aja yang sudah pernah dibaca di sini Wibowo Saputra benarkah sudah baca itu misalnya tapi dari yang di sini adalah yang ingin ditampilkan dulu adalah urusan pembangunan wilayah yang berkeadilan dan berkelanjutan. Ini yang akan jadi perhatian itu bahwa itu yang akan mengurus kesejahteraan masyarakat. Ini dari berarti kalau diawali dari ini adalah namanya dari kita diinspirasi dari realitanya. Tapi kalau di start dari mungkin non parametric regressionnya parametric regression gini-gini mungkin menurut saya nggak cukup harus ada non parametric misalnya itu namanya kita dari tool statistiknya jadi ini bisa kesannya seperti risetnya orang mungkin visipol nah, ini yang kalau kita berangkat dari realita itu apa sih yang ya boleh aja tadi kita start dari realita bisa juga dari metodenya maka sekarang saya untuk yang S1 S2 juga kamu mau mulai dari mana dari metodenya atau dari datanya. Tadi yang saya uji dia ingin, Pak saya ingin autis Pak, karena banyak kasus autis ini. Ya oke, apa dari autis yang ingin kamu cari dari situ? Mari carilah metodenya. Dan dapat 3, yaitu yang untuk meng-screening. Kalau ada anak ini, saya masukkan ke metode hasil yang dia kerjakan, nanti divonis dia adalah autis apa enggak. Metodenya ada berapa? Ada 3. Nah ya sudah. Nanti dicoba, benar nggak besok metodenya itu akurat untuk men-screening? Wong anak normal kok dianggap autis. Nah, itu kalau salah klasifikasi tadi. Orang autis malah dinyatakan normal. Wah, ini metodenya nggak beres. Nah, kalau sampai metode yang dia pilih semua tingkat akurasinya rendah, orang ragukan. Tapi itu bisa sebagai awalan malah kita jadi bisa naik ke S3. Tadi kan di S2 kan, oh ya saya akan mengembangkan metode yang lebih baik dari itulah nanti kita mencari research gap tadi itu. Jadi kalau dimulai dari real problemnya, saya katakan boleh aja. Kamu tertarik tentang dunia autis, ya terus apa? Saya sebenarnya ingin mengatakan kalau saya sejak dini anak itu autis apa enggak kedetek lebih dini, itu bisa jadi ditangani lebih. Ini jadi mungkin anak bis itu bisa diimprove jadi lebih baik. Oke, tapi hati-hati. Kalau sampai punya metode yang salah prediksi tadi, orang tua juga, oh anak baru itu dianggap autis. Wah, misalnya, karena kan harus di treatment khusus. Tapi ada yang autis, malah lolos screening. Oh, normal kan ya, nggak apa-apa. Itu kan seperti orang sehat dinyatakan sakit, orang sakit dinyatakan sehat. Nah,
Inilah kalau awal dari ini, maka nanti oke, dari sini terus baru dapat apa di paragraf pertama. Ini tadi yang kita mulai mencoba. Dari paragraf pertama ini kita dapat apa ini? Yang menyebabkan, kalau kembali ke judulnya, coba judulnya tadi, supaya kita ingat ke judulnya. Judul kan kayak niat. Nah, ini langsung di, nah, model spasial berbasis kopula ketergantungan antar wilayah. Belum kelihatan kan di situ bahwa akan butuh, kalau tadi autis apa yang mau dicari, saya ingin membuat suatu metode screening yang akurat misalnya, saya ingin nyari bahwa supaya kalau orang yang autis ya enggak, nah itulah maka dia nyari metode-metode yang ada, dari situ terus diperoleh yang paling akurat yang ini, tapi ternyata akurasinya masih rendah. Nah, itulah peluang kalau sudah habis semua yang dicari metodenya nggak ada, yang masih rendah, berarti kita bisa punya peluang mengembangkan metode yang ada. Nah, itulah beruntung kita dapat namanya riset gap tadi. Dari 3 yang saya pakai masih jelek semua, saya cari lagi, ada yang keempat, kelima, keenam, masih akurasinya misalnya hanya 70%, 80%. Berarti ini masih ada apa riset gap, kalau bahasa di dunia bisnis ada peluang bisnis ini misalnya, karena ada orang butuhkan ini tapi nggak ada barangnya misalnya. Oke, kembali ke yang paragraf pertama nanti, maka pada saat nanti untuk dari hasil harapan saya bisa pilih-milih apakah ini terlalu jauh kalau kita segera mau menuju ke sana. Di Indonesia Mas, oke lah ini sekarang sekarang mulai kopikan paragraf kedua. Per paragraf aja. Nanti jadi ada paragraf yang sebenarnya nggak perlu. Nah, ini kejadian kemarin di disertasi sampai 350 halaman, mungkin sempat dokumen nggak bisa join ya. Jadi kan sempat saya komentari yang sekarang lagi penilaian kelamaan. Karena ini saya beberapa tanya ke tim penilainya itu dan mungkin ada beberapa hal yang nggak perlu. Oh ya, kalau untuk melaporkan harus ini ada jarak biar nanti muncul, nah di enter jangan, nah kayak gitu nanti akan keluar. Kalau pakai latex jadi, kalau gandeng nanti jadi, nah ini kan jadi kayak gini. Jadi setiap per paragraf harus dikasih spasi, maka otomatis jadi kayak gini. Padahal di Word nggak bisa kayak gitu kan, harus di Word. Makanya itu keuntungannya latex. Saya dulu dipaksa latex waktu S3. S1 saya masih pakai Word. Karena pembimbing, saya S3 di sini, tapi kalau saya kan dari Belanda, dari TUDF itu minta harus pakai latex. Dan otomatis minta pakai bahasa Inggris jadinya kan. Tapi salah satu saya pertamanya saya juga aduh ini latex nanti saya repot harus belajar, tapi ternyata setelah lihat kemudahannya jadi rapi, ini kan langsung sudah rapi kan. Apakah buat saya sering nggak rapi, disuruh hanya dia ganti udah pakai latex. Nah, saya belajarlah itu pertama jadi gara-gara untuk S3 itu. Nah, sekarang semua masa saya semua saya wajibkan latex karena jadi lebih rapi. Oke, kembali ke sini ke konten. Ini ke sini paragraf kedua. Ternyata dari itu langsung dibuka dengan kata kemiskinannya. Berarti kan ini masih juga di studi kasusnya lagi ya. Satu sampai mana, kenapa urusan pembangunan terus akhirnya ke urusan. Walaupun di sini pembangunan wilayah tadi ya. Terus apa itu sudah sebenarnya ada indikasi untuk menuju ke konteks spasialnya, sebenarnya tadi di judulmu kan ada konteks ingin apa wilayah. Tapi bagi orang yang nggak pernah belajar statistik yang ada spasialnya, belum nangkep mau apa nih misalnya. Misalnya yang ujian konkret besok ini ngapain dimulai dari kayak gini. Kamu maunya apa? Mungkin ke apa tadi misalnya kayak gitu. Kadang orang kan akan mempertanyakan seperti itu. Nah, sampai sini mulai kata kunci yang dipegang di sini adalah urusan kemiskinan. Hanya yang mau jadi fokus lagi di wilayah timur Indonesia secara konsen lebih tinggi. Nah, berarti aspek wilayah antara barat tinggi ada gap, apa cenderung lebih miskin katanya yang timur lah, yang inilah misalnya. Nah, ini berarti sebenarnya sudah mulai mengarah ke ingin bicara tentang spasialnya.
Kalau mulai bicara dari waktu ke waktu, mulai berpikir time series-nya, ini kayaknya belum memang. Nah, makanya nanti bisa juga kalau kita sebenarnya kalau kita bicara kemiskinan memang dari udah oke spasial. Itu kan seperti kemarin misalnya dari yang Bu Pepi kan dari spasial ada temporalnya karena kalau hanya spasial ya sudah kita hanya fokus pada tahun tertentu aja ini 2023. Tapi pada saat kita ingin lihat dari waktu ke waktu kondisinya seperti apa, apalagi dampak dari adanya mungkin SBY ke Jokowi ke ini, nah makanya kemarin waktu di pidatonya ini baru sekali ini apa yang mengatakan pertumbuhan itu apa yang zamannya apa ini apa rekor apalah ada itu artinya apa waktu mulai disebut mulai banding-bandingkan antar waktu kalau ini banding-bandingkan baru antar wilayah dari waktu ke waktu zaman saya lebih enak loh kayak dulu zaman Soeharto lebih enak loh sering untuk gue kan gitu karena kan mulai mengusi waktu jadi di sini belum nah kalau yang mereka adalah lebih dari waktu dulu mana karena dia memang long time mungkin misalnya kayak gitu bisa nanti mana maka nanti setelah nanti apa coba sampai ke kembali ke proposal sampai paragraf berapa yang coba sampai dah inilah mulai ada metode konvensional ini mulai ke metodenya kan model konvensional oke ini berarti sudah tadi yang dari real problemnya real adalah dua paragraf kan jadi memang di sini memperlihatkan bahwa mulai bicara ke saya coba sekarang paragraf ini di copy ini sudah masuk ke metodenya di enter aja di spasi dah gitu supaya kalau di running langsung sudah. Nah sekarang mulai kita ingin menganalisis ini ya tentang urusan model statik konvensional linear klasik, model regresi parametrik lainnya umumnya mengatakan bahwa unit-unit observasi bersifat independen dan lain tidak valid dan ini mulai melihat adanya suatu oke tapi penghubung antara bahwa ini nggak bisa pakai konvensional sebenarnya belum kelihatan ngapain di sini bahwa ada kemungkinan bahwa dia adalah tidak hidup bersama-sama lain. Kalau sini sudah ngomong, sebenarnya antar daerah terkait tulisan itu sudah ada dependensi. Maka waktu bicara ke metode ini jadi sudah pas kan. Di sini belum menyebutkan ini, Pak, antara wilayah apakah kelihatan ada dependensi? Belum kan ini? Cuma mengatakan kesenjangan antar daerah dan pun menunjukkan pola spasial yang sistematis. Nah, ini sebenarnya belum connect ke sini. Nah, itulah makanya nanti sering saya katakan usahakan kalau pada saat kita sesuatu berusaha dalam keadaan sering saya katakan kesadaran penuh apalagi dalam keadaan mabuk nanti saya sering kalau apa karena pada saat saya menuliskan ini motif kesininya kelihatan itu padahal di sini belum nyebut cuma ada mengatakan apa adanya kesenjangan antar wilayah kesenjangan antar wilayah apakah mencerminkan adanya dependensi ya belum tentu kan tapi memang bahwa kemiskinan di daerah itu akan pengaruh kemiskinan di daerah lain. Nah, pengaruhnya melalui apa? Karena adanya kemungkinan jadi kalau daerah yang berdekatan dia migrasi pikirannya. Jadi kayak di Jakarta, kenapa kemiskinan ada? Karena orang-orang yang di daerah yang miskin ke Jakarta ingin jadi berprofesi di yang level agak bawah. Maka saya kemarin di Malaysia untuk profesi-profesi yang saya nggak lihat di Kuala Lumpur ada yang kalau kita kan ada yang jualan di trotoar di ini artinya dia kan mesti kalau dikategorikannya dia mesti orang-orang yang apalagi yang minta apa uang di itu ada yang aman itu enggak tapi kalau seandainya di sana nggak dilarang mungkin ada orang dari kita yang tadi sini pilih ke sana karena dapatnya kan ringgit lebih besar ya. Dicemplung ini misalnya kan kayak gitu nah di sana yang dibolehkan yang dari ya makanya saya kadang kalau merasa nggak nyamannya adalah ketemu saudara kita sendiri tapi yang bekerja di pekerja kasar.
Kalau ke Singapura juga sama. Kalau ketemu ada perempuan, kemungkinan dia yang TKW itu. Jadi rasanya kayak ada gimana gitu kan. Padahal dia kadang bergaya kayak orang kaya, padahal sebenarnya dia adalah TKW yang lagi dapat libur dari bosnya, jadi diolah gitu kan. Yang jalan. Saya kemarin kalau saya makan, yang melayani itu orang Indonesia, terpilihnya yang orang Malaysia ya. Nah, ini makanya masalah kemiskinan ini, nah, makanya tadi saya terus kemarin ingin, karena saya kan juga yang, kan ada aspek ke spasial ya, misalnya adalah bagaimana konteks di masih antar wilayah di sini, walaupun saya masih ke yang konteks climate dengan saling pengertian, tapi di sini memang ada, makanya nanti kisah di sini pada sebenarnya kan yang mau jadi perhatian konteks kemiskinan antar wilayah, sebenarnya antar itu ada konteks dependensi. Maka kalau bahasa klasik yang memandang itu sebagai independen, marilah gagal. Maka perlu ke konteks yang kalau antar ada korelasi spasial di sana antar wilayah itu misalnya. Jadi pada saat masih di real problemnya pun kita mulai mempertanyakan orang-orang yang menganalisis secara independen, secara sendiri-sendiri. Jadi waktu motivasi ke statistiknya mulai kelihatan. Nah inilah tadi, karena ini sebenarnya sudah literatur ini belum sudah siapa yang pertama dibaca ini sekarang coba saya ingin lihat ini kalau saya copy ini Wibowo Saputro ini coba di copy ditaruh di chat GPT aja yang agak coba yang BPS kan jelas itu cuma data BPS kan tapi yang chat GPT-nya mana tadi chat GPT aja nah cepet nggak dapet tadi itu si Wibowo itu papernya kan itu berupa paper atau apa nah nanti benar nggak ini. Nah, karena tanpa judul ternyata dia nggak mampu kan. Nah, lihat di pustakanya yang pas Wibowo Saputra. Nggak ke pustaka yang di proposalnya berarti. Nah, di sini. Enggak yang di sini nah, ini kan. Di pustakanya di mana? Di belakang kan. Nah, ini contoh kita mulai ini. Nggak ada tuh. Ya ada kan, coba tadi, namanya siapa? Wibowo Saputra. Ini kemarin yang baru perbaikin, Bro. Oh, ya oke, nggak apa-apa. Nanti tapi setiap itu oke, kembali ke yang ininya aja lagi. Ke yang apa? Yang overleaf-nya. Yang ke overleaf-nya aja. Karena ini nggak bisa dicari gara-gara cuma ada namanya aja. Nah, itu sebenarnya kenapa tadi saya lakukan itu? Kalau ada di pustakanya, mesti judulnya ada. Karena tadi coba ChatGPT bingung kan, katakan apa ChatGPT ini? Nggak tahu ininya. Coba, karena judul atau bidang kajian belum disebutkan, saya jadi bingung siapa itu Wibowo Saputra itu. Nah, tapi kalau ada judul sama ini, tapi ternyata pustakanya belum ada. Oke, makanya ini tadi saya lewat. Oke, sementara saya lewat. Tapi nanti ke depan, setiap saya merujuk seseorang itu, tolong dibaca beneran artinya, bukan hanya disebut namanya. Itu yang bahaya kan sebenarnya apa? Katanya si A, saya ngomong gitu kan. Padahal sebenarnya saya belum pernah dengar si A berkata. Dari orang lain. Nah, hanya dari orang lain. Nah, kalau di harus etikanya harus jelas. Saya dengar dari si B, katanya si A. Jadi sebenarnya bukan langsung. Jadi kalau di kadang ada yang tidak. Kalau kita memang Wibowo Saputra kita baca betul, maka kita kalau ingin saya tanyakan ada apa Wibowo Saputra di sini, riset tentang apa, bisa jawab dengan cepat. Ya saya pernah baca tapi lupa. Judulnya juga lupa. Nah itulah kenapa di ujian sekarang saya kadang silakan kamu buka ChatGPT saya bilang. Ternyata ya kejadian kayak gini kan mirip ini sudah. Saya minta Wibowo Saputra mana? Coba itu kamu katanya di kan namanya mensitasi ini seolah-olah berarti apa yang ditulis di sini berasal dari Pak Wibowo Saputra kan? Maka saya ingin tahu Wibowo Saputra itu siapa itu. Jawabannya paling mudah seperti lupa dulu kan. Masih ingat judulnya enggak harus gitu. Padahal kalau terus ada di pustakanya, kenapa saya minta sering pakai namanya Haref di sini? Jadi kalau di sini diharefkan, di yang namanya sitasi itu akan menuju ke pustakanya kalau pakai nanti. Nanti tanya
Rohana bisa besok. Jadi kalau saya klik si Wibowo di sini, klik ini, lari ke sana. Ke pustaka dulu. Di pustakanya kalau saya bisa langsung menuju ke kalau papernya yang open access. Kalau nggak open access minimal abstraknya. Entah di Scopus, entah di mana misalnya kalau dia tulisnya di Scopus. Nah, itu kalau sudah bisa seperti itu, nanti ini yang sering saya minta supaya kalau setiap saya membuat sesuatu, bisa Bapak ini. Ini juga kita nanti ketemu linknya di sana. Jadi kita tidak sembarangan nulis-nulis kayak gini, tapi sebenarnya, nah nanti kalau pakai LaTeX itu bisa diklik menuju ke sana. Nah nanti ini untuk kelihatan ke minggu depan, pas kuliah lagi, semua yang di situ kalau diklik akan menuju ke sumber ini. Jadi bukan sama sekali nggak pernah lihat papernya, tapi kok mengatakan saya merujuk ke papernya gitu misalnya kayak gitu. Oke, nanti ini proses memindahnya sambil besok ini semua yang ininya harus ada linknya. Minimal biasanya hanya abstrak kalau memang dia yang close, yang bukan open access itu. Mesti minimal abstrak ada itu judulnya. Gitu. Oke, sekarang di mungkin satu paragraf lagi lah nanti biar saya ganti nanti mereka yang share screen. Mana tadi? Satu paragraf lagi. Ini karena sudah mulai masuk ke metodenya. Nah, ini copy dulu aja satu paragraf. Nah, taruh bawahnya, berarti kasih jarak spasi. Asalkan minggu depan sudah bisa pindah dengan rapi, sambil nanti kita akan mengkritisi apakah memang benar masih ada gap untuk kepentingan S3 kita. Oke, tadi naik ke sini tadi konvensional katanya ini enggak ada nerva spasial, maka akhirnya, nah ini nanti semua harus ada link ke papernya ya. Kalau lihat tahunnya kan dua-dua masih lumayan, kan? Nggak terlalu tua banget. Karena kalau S3 kalau bisa kita dapat referensi yang 2024 misalnya, orang sudah ngapain aja. Nah, untuk yang ngurusi ada aspek spasialnya, katanya dimulai dari SAR misalnya. Ini kan ada yang katakan itu kan, SAR, terus ini. Nah, Anda dapat statement ini, Anda sebenarnya baca dari mana itu? Kok Anda terus punya pendapat apakah dari host ini atau dari lain? Tiba-tiba Anda langsung punya statement ini. Nah, kalau ini misalnya Anda baca dari suatu paper atau buku, ya boleh, nggak masalah di bukunya ini misalnya. Nanti di sini dalam kurung disitasi itu. Karena nggak mungkin Anda punya pendapat ini kalau nggak membaca sesuatu. Dia kan nggak mungkin itu. Ya betul, saya tiba-tiba dapat kayak ilham, oh, bisian ya. Nah, kalau ilmu-ilmu yang kayak gitu bisa dapat namanya apa wangsit lah atau apa bahasa orang-orang dulu. Tahu-tahu saya tahu tentang SAR, saya tahu tentang SEM, saya tahu tentang ini. Nah, mesti ada yang dibaca sebelumnya. Nah, tolong nanti ditambahkan dasar SEM. Oh, ternyata dari sini misalnya. Nah, ini pun kalau diklik belum bisa kan? Nah, besok kalau diklik dia akan masuk ke pustakanya, referensinya bisa kita baca. Itu. Oke, sekarang gantian Mega yang share screen. Coba saya lihat overleaf-nya. Mega juga sama proposal yang kemarin untuk seleksi aja. Nah, silakan sambil silakan masukin semua dulu. Soal besok ada yang dibuang sambil ini nonton yang Mega yang share screen. Iya, Prof. Kita semua yang kemarin di Mega. Oke, silakan. Mega. Izin, Prof. Ya, Nah, ini, Prof. judulnya dulu ya tadi dari
model prediksi time series multivariate berbasis integrasi wavelet Fourier dan transformer ini. Iya. Ya kayak tadi ya, dimulai dari yang pendahuluannya, paragraf pertamanya kayak apa, langsung ke bawah ini aja yang di PDF-nya aja, di bawah ke bawah, yang PDF-nya. Nah, Yang ini. paragraf pertamanya, terus ke yang pendahuluan, terus sambil dulu mindahin semua aja. Nah, di paragraf pertama, startnya dari yang dipilih yang ini, kalau sudah dikompil tadi ya, pilih Sudah, Prof. layoutnya yang udah dikompil dulu, nanti terus pilih layoutnya yang PDF aja. Yang ini, layout itu, atas itu. Oh iya, Oh, sorry, bukan. Prof. Nah, itu, nah, pilih yang PDF only. Nah, ini lihat di situ. Agak belakang. Di start dari apa ini? Kalau beda dengan tadi kan langsung dari urusan apa, Bapenas ini. Kalau ini di startnya dari metodenya. Beda pendekat. Enggak, bagi saya enggak masalah. Tadi kan cukup cepat, tapi kalau yang dari real problem, tadi memang ada dependensi spasial, berasal risetnya siapa. Maka yang klasik tadi enggak. Atau jadi pada saat masih main di studi kasusnya sudah mengatakan itu. Ya nanti silakan moga-moga nanti kalau harapan saya sih sebenarnya dengan kuliah ini aja sudah punya proposal yang bagus. Maka kemarin Bu Rohana bisa di semester 2-nya sudah kompre. Saya bisa lebih cepat aja biasa kan nyari pengujinya lama masih ini persiapan ini. Tapi ada yang kompre di semester 3, semester 4 itu lebih nggak jelas lagi. Lulusnya jelas lebih lama nggak? Nah, saya ingin hindarkan di yang ini adalah saya harapkan jangan sampai lulusnya lama-lama lah ini. Karena sudah saya perlihatin kan yang dua-dua harus lulus di 2026 lah, tahun depan itu. Yang 23 sangat punya bimbingan 23 berarti 2007 mungkin kosong. Kecuali Rohana bisa cepat. Karena bisa 3 tahun. Saya dulu juga bisa 3 tahun karena pembimbing saya ngawalnya lumayan ketat yang dari Belanda itu walaupun hanya email-emailan, tapi saya harus buka email dia, dia ada instruksi apa lagi, disuruh apa lagi gitu. Nah pada saat karena saya pikir yang mudah kecepatan jadi dikasih yang susah, itu yang partial integral dulu saya sempat komputasinya lama banget itu, tapi akhirnya bisa selesai. Nah ini jadi ada dua. Nah ya sekarang coba Mega ini jelasin yang paragraf pertama. Kenapa startnya langsung dari sini? Oke, silakan Mega, gantian biar saya nggak yang ngomong terus. Paragraf pertama. Oke, silakan Mega. Nah, udah. Kenapa Anda nulis ini itu langsung masalahnya? Tadi kan ingin mencari back research ya. Oke, silakan Mega. Halo Mega, kok nggak ada suaranya? Oh, maaf, Prof. Di mute, Prof. Oh, Sorry. udah masih di mute. Coba jelasin tentang kenapa Anda kalau tadi yang Bu Nurul kan mulai dari real problemnya, jadi ya jadi tentang wilayah, ini terus ini sampai baru paragraf 3 masuk metodenya. Ini langsung startnya dari langsung saat ini bicara tentang prediksi time series. Nah ini coba silakan Oh ya, jelaskan. karena sebelumnya saya berasumsi untuk prediksi time series multivariat ini masih bisa dikembangkan lebih lanjut dengan metode-metode yang lebih baru gitu, Prof. Enggak Dan ini suaranya ya? tuh, halo, Prof. Enggak, oh, ya. Enggak ini karena Bu Nurul nggak bisa dengar suara karena saya pakai headset. Oh, Oh ya itu yang di tempatnya Bu Nurul aja. Enggak bisa keluar ini suaranya. Loh, kok, Udah apa? Dibesarin ya. iya. Oh, apa yang di ya udah coba tapi tidak nggak coba yang di tempat saya aja coba. Tapi karena saya pakai headset. Oh yang ini bisa saya ini kan. Tapi saya nggak bisa ngomong jadinya. Oh, sebentar, enggak.
dipasang lagi aja. Saya tak pakai yang volumenya sini, yang TV-nya tuh. Tapi feedback enggak. Oh ya, speakernya yang saya matikan sih ke sana. Jadi sebentar, saya tadi harus matikan yang di sini. Bisa. Halo? Oke, Halo, silakan. Prof. Ya silakan lanjutkan lagi nih tadi. Iya, Prof. Kenapa paragraf pertamanya ini? Halo, Prof. Bisa Ya, didengar suara saya, Prof? Mau sudah izin? ada, silakan. Ya. Oh iya. Kenapa saya mengambil ini sebagai paragraf pertama saya? Karena saya mengasumsikan bahwa prediksi time series multivariat itu sangat penting dan perkembangannya makin kesini tuh kayak makin bervariasi gitu. Makanya saya tertarik untuk meneliti ini gitu. Karena untuk memprediksi itu tidak cukup hanya dengan univariat saja, dengan satu variat aja gitu, Prof. Terus terapannya di sini saya ngambil contoh yang paling dekat di kita, yaitu yang karena ini kan waktu itu tujuannya juga untuk BPI, waktu itu beasiswa juga, jadi ngambilnya terapannya yang paling dekat dengan kita aja gitu, Prof. Makanya di sini ada di sektor keuangan gitu dan ekonomi makro gitu, Prof. Oke, tapi referensinya apa ya? Referensi. Artinya, Anda bikin statement ini nggak ada dasar penelitian sebelumnya gitu. Oh iya ada, Prof, di di tapi saya nggak pakai Haref, Prof. Oh iya. Sorry, Prof. Berarti pindah cover ya? Tapi belum di ini ya, Belum linknya di ya. Haref, Prof. Aduh. Nggak, maksud saya di paragraf tadi, Anda sama sekali nggak merujuk ke sesuatu, tapi Anda punya statement itu maksud saya ini. Yang citasi apa? Anda punya statement ini. Kalau tadi kan dari apa? Wah, itu tadi Wahyu Widodo. Jadi ada, karena ini kita kan mau untuk riset S3, jadi kita harus punya statement yang apa ya istilahnya, harus jelas dari siapa saya jadi dapat gap ini. Nah ini terlalu cepat langsung bikin statement, tapi nggak informasikan dari siapa. Oh jadi Anda punya pikiran kayak gini. Oh iya, Prof. Terus karena baca riset-riset yang pakai time series kan itu, bahwa univariat nggak cukup, itu kan Anda katakan itu kan di sini. Iya ada, Prof. Iya. Nah itulah saya harapkan nanti di latar belakang ada yang setiap statement kita itu harus punya dasar yang kuat, yang kita baca tapi yang ada buktinya. Jangan hanya katanya saya pernah baca, entah di mana, itu nggak boleh. Jadi kebiasaan kalau di S1 kalau di ujian saya tanya mungkin lagi, ya saya pernah baca itu, tapi di mana ya saya lupa. Nah ini nanti tolong dipertajam seperti itu. Nanti ditambahin ya di setiap statementnya. Pokoknya kalau saya buatin statement, sebenarnya dari mana? Kalau lupa ya dicari, kita ingat-ingat kapan itu saya. Nah ini di apa? Ada kan nggak mengatakan tahu tuh pada punya statement ini, padahal ada bikin statementnya apa nih? Saya merupakan bidang riset yang sangat penting. Wah, dia bisa menyimpulkan pentingnya dan terus berkembang dengan penerapan luas dalam berbagai sektor saya. Di Indonesia dua sektor yang sangat membutuhkan sistem prediksi adaptif dan akurat, sektor mitigasi. Nah ini saya yakin Anda harusnya berdasar dari apa yang Anda baca. Iya enggak? Iya, Prof. Iya, Prof. Cuma Anda enggak menyampaikan membacanya dari mana gitu.
Ya, jadi pokoknya kalau untuk sudah harus literatur review semua harus punya dasar. Ya mungkin ya pas di S1, di S2 kebetulan belum kita jangan biasa saya di S2 mulai ini karena tadi ada yang kenapa bukan ujian proposal tadi. Sebelum ini kan bimbingan saya S2. Ya gitu. Ada yang dia katakan padahal sudah saya presenti semua yang akan jadikan statement kalau dipertanyakan harus merujuknya dengan cepat itu kemana. Karena nggak mungkin kan kalau ini punya statement kayak gini tanpa harus baca apa-apa. Coba kalau Anda misalnya, sementara walaupun belum disebut di sini ya, kira-kira Anda baca di mana aja ini yang menghasilkan statement paragraf pertama? Ini Anda baca yang di mana? yang barisan kalimat yang pertama itu, Prof, ini rangkuman dari beberapa jurnal multivariat, Prof. Jurnalnya disebut itu bahwa Anda mengatakan membaca berbagai jurnal apa aja gitu. Terus nanti statement yang berikutnya dari mana lagi? Mungkin kadang satu kalimat itu 3 jurnal yang saya baca. Mungkin yang kalimat yang kedua jurnal lain lagi yang saya baca. Itu bisa saja terjadi seperti itu. Jadi ini silakan nanti ini memang hari pertama jadi nggak apa-apa nanti kan nanti pada saat kalau dulu saya masih harus narik semua kertas-kertas saja di waktu S3 saya harus khusus saya ada kamar untuk kerja karena saya naruh paper-papernya itu di sekitar saya di meja karena kan belum pada digital jadi saya ke mana memfotokopi di mana saya ini kadang dikasih dari ini saya taruh ini saya harus baca sana baca sini kan nggak semua pada digital dulu dan mendigitalkan dulu ya susah kan karena harus nyekenkan ke ini padahal nggak punya scanner nggak ini nah sekarang gara-gara terlalu banyak digital kita banyak baca tapi kurang terdokumentasi jadi misalnya ini sebenarnya di paragraf pertama aja itu harusnya sudah sumbernya sudah cukup banyak mungkin itu karena di poin pertama kalimat pertama tentang keberadaan multivariat itu penting terus sektor apa keuangan terus mulai juga sampai ke fisik spasialnya sana memang saya yakin itu statement dari tulis dan mungkin itu juga tidak ini ya walaupun mungkin dulu ya tapi sekarang coba dokumentasi tapi sekarang paragraf kedua coba dari bapak ini juga gitu ya mulai statement kompleksitas sistem multivariat yang apa multivariat itu kompleks Oh iya, Prof. kalau Anda pernah riset di multivariat boleh disebut punya riset sendiri mungkin waktu S2 saya sudah mengerjakan multivariat saya sudah mengerjakan apa boleh merujuk ke tesis saya S2 atau mungkin malah skripsi saya dulu walaupun itu non publish ya tapi karena milik sendiri kan berarti bisa baca walaupun sekarang banyak skripsi sama itu di publish di website gitu. Ya ada yang kayak gitu jadi boleh tapi saya yakin setiap skripsi atau tesis mesti akan punya pustaka kalau saya milih yang dirujuk pustakanya yang menyatakan statement bahwa sistem multivariat dalam ini tercermin dalam dua peristiwa terjadi di Indonesia pada April ini. Nah ini apakah Anda juga bikin statement ini bukan karena baca atau pernah meneliti sendiri? Mengamati sendiri, Prof. Nah mengamatinya gimana kan? Mantau IHSG setiap hari. Terus pas tahun Tapi kan 2020. Anda sudah melakukan penelitian kan? Nah ini yang namanya statement yang masih tidak kuat kalau untuk itu. Dan kalau untuk S3 nanti semua itu statement kalau bisa yang bisa dilacak tadi kayak kebenarannya lah gampangannya. Padahal saya ngamati juga IHSG loh tiap hari.
Tiap hari saya itu mantau IHSG karena saya punya malah saya sebagai pelaku trading di saham, jadi saya memantau terus kalau lagi hijau merah kayak gitu, tapi tidak apa untuk kepentingannya beda gitu kan. Jadi tapi itu nggak bisa untuk bukti. Jadi punya statement ini, awal April indeks harga saham gabungan anjlok lebih dari ini. Nah, kan sulit kan? Kalau enggak apa? Kita harus mereview ke websitenya. Di mana websitenya ini? IDX kan? IDX Prof. Ya boleh. Anda di sini mana dalam ini kan apa IDX websitenya itu boleh kadang kita merujuk ke suatu website. Walaupun untuk menjawab konteks kompleksitas multivariatnya sebenarnya kompleks dalam sisi apa itu, apakah multivariat menderivasi modelingnya yang sulit atau apa. Nah ini yang nanti di ini kan. Nah statement ini nanti mulai disitasikan yang kuat ya, karena kita ingin mencari gap apa yang sudah ada, kita ingin nyari gap risetnya, itulah yang nanti diharapkan ada kebaruan. Itu aja belum jaminan bahwa gap riset kita sebetulnya sudah belum dikerjakan orang. Ternyata apa yang kita pikirkan sudah dikerjakan orang. Nah itu yang khawatir terjadi duplikasi tadi kan, atau menjadi di situ ya. Oke, jadi ini coba paragraf ketiganya. Tadi kan sampai 4 ya, ini coba sampai 4. Oke, yang ketiganya. Nah, langsung malah muncul Arima nih kan. Ya kan? Tadi sudah melihat bahwa Arima masih univariat kan? Iya, Terus Prof. ada langsung dipasangkan dengan var. Padahal ada juga varima kan? Mm-mm. Arima tapi ada Arima dan var. Padahal yang Arima itu univariat, yang var multivariat kan? Nah, pada saat sudah mulai mengarah ke multivariat, ya kita bicara mengkritisi multivariat. Arima ya pasangannya apa? Varima ya multivariat ya saya kayak gitu. Terus juga kemungkinan masuk ke apa yang non linear. Nah, sambil mendetek siapa yang sudah mengerjakan ini ya kalau mulai masuk ke situ. Oh, iya, Prof. Nanti mulai ini kayaknya memang banyak yang belum mensitasi ya kayaknya. Iya. Iya, belum semua. Oh, ini ada sudah mulai ini papernya ini. Skala dan interaksi kompleks antar variabel, Pu et al, Chen, nah, sudah mulai masuk. Gitu. Kalau tadi ada tapi dicari, nah, oke, ini karena untuk kuliah perdana saya kan mulai sambil ya kita mulainya modal dari yang dulu proposal waktu seleksinya mulai dikritisi dan semua yang ini ditolong dibikin ininya ya yang hari ini kalau dicari papernya syukur ada full papernya karena kalau hanya baca akta kok kita seolah koyo paham yo meragukan kita paham kalau papernya bisa dan nah, makanya beruntunglah kalau kita mendapatkan yang apa yang open access tapi kalau enggak email orangnya latihan email dengan orang-orang asing pertama. Kalau orang Indonesia kalau diminta paling oh saya juga nggak punya karena nah kalau saya dulu senang email orang-orang ininya. Oh saya zaman dua itu zaman masih belum ada email-email saya masih pakai surat itu surat pos loh itu. Saya email orang Brazil dari sana dibalesin kan dapat perangko dulu kan senang banget sudah dapat perangko dari luar negeri sempat kayak mau tapi enggak karena nggak terdokumen dan baik malah hilang. Jadi sudah. Padahal saya punya perangko beberapa negara karena saya ngirim surat ke mereka, kayak kan ada alamatnya, dirinya, saya cari terus dapat. Nah, kalau sekarang enak karena ada email. Jadi tolong nanti ya, Bu Mega sama Bu nanti kalau dapat ada kayak gini, tolong bisa dapat emailnya, nama itu dicari karena ada website ada emailnya. Coba mulai di email. Kalau beruntung dapat orang yang baik, respon, mau bantu banyak. Itu anak saya S1 ada yang dapat
dari orang mana ini. Jadi tadi yang Belgia itu anak S1 malah. Saya minta email banyak kan nggak keluar biaya kan, nggak ada yang balas Pak, ya namanya nggak beruntung saya bilang gitu aja. Tapi kalau papernya 2024, saya yakin orangnya masih ada. Jadi kalau papernya tahun 2000-an, mungkin orangnya sudah pensiun, sudah ini ya boro-boro masih buka email itu. Tapi kalau 2024, kalau nanti kita mulai latihan meng-email orang-orang yang kita rujuk papernya itu. Kalau beruntung, jadi kita punya kenal orang-orang. Ini kemarin orang itu dapatnya itu dari searching bukan berarti saya kenal duluan, enggak. Setelah di email pada nggak respon, nah yang respon dia terus saja online terus mau, jadi akhirnya bisa berkelanjutan. Itu ternyata orangnya ya kemarin saya udah ke sini dulu terus saya ke sana, jadi ternyata orangnya ya memang enak sesuai seperti yang di online-nya. Kadang online-nya enak ketemu, jadi saya kadang ada yang ketemu karena kenal di sini dulu kan dia juga, tapi itu yang kemarin saya dari searching itu. Satu, Mbak Rohana merasa minta searching, dapat beberapa alternatif di email, ada yang nggak respon, ada yang responnya cuma pendek. Mau apa? Misalnya kayak salah kayak gitu. Nah, sudah biarin aja. Kalau saya mau ini, tapi dia sudah nggak respon. Berarti dia nggak mau kan berkolaborasi riset. Tapi yang gawat yang kemarin yang mungkin kemarin Bu, saya mereka dengar kan waktu saya yang Pak Muhajir itu dapat, ternyata orangnya minta jadi kopromotor, tapi sini nggak bolehin. Ya udah, tapi karena gara sini nggak mau dia jadikan kopromotor, terus memutuskan hubungan, jadi sudah nggak mau kontak lagi. Karena saya minta ke prodi sini mau masukin itu nggak boleh. Ya udah, tapi kalau yang Malaysia dulu karena alasannya sini, karena yang Pak Muhajir sudah lagi jalan. Karena maunya saya, setelah kan itu berapa Muhajir kan memang sebenarnya bukan saya yang bimbing. Nah, cuma bimbingan saya, harapan saya kalau beruntung ya ada teman luarnya lah, entah industri atau luar negeri, tapi jangan yang teman sendiri sama-sama. Dosen kan ya sama-sama ilmunya gitu. Saya ingatkan yang punya insight berbeda itu. Ya praktisi industri tapi boleh. Jadi ini yang Pak Pandri itu dari orang Darmais, itu kantor Darmais. Ya kalau misalnya sama-sama dosen pun dari kedokteran misalnya kayak gitu loh. Dari yang bimbingan saya yang itu kan dari kedokteran. Nah kalau ini Rohana sama-sama dosen tapi dia dari Malaysia, nah, bukan jadinya. Nah sebenarnya saya juga ingin cari dari yang kadang industri. Misalnya nanti ini tentang apa kayak tadi, entah kira-kira apakah kementerian apa kalau ada orang penelitinya di sana yang bisa masuk. Dulu pas saya bangsa ada orang yang urusan apa demam berdarah. Ya dia kebetulan bareng ininya, tapi dia orang memang dari kesehatan masyarakat misalnya. Jadi nanti silakan setiap kita menginikan paper langsung mulai di email ya, bahwa saya sedang membaca papermu loh, papermu menarik misalnya, saya tertarik lebih jauh misalnya. Tadi jangan minta full paper dulu, ya intinya baca baru abstraknya misalnya gitu. Tapi saya tertarik. Nah kalau memang nanti sana terus, padahal ini kan bukan open access, nggak mungkin dia baca lengkap. Iya memang saya baru tertarik di yang abstraknya misalnya. Nanti kalau dia ngasih full paper kan dia beruntung lah itu. Kalau saya pernah ketemu yang saya itu malah ketemu di konferensi di Australia malah dikasih buku. Bisa ada buku yang oh kamu lagi ini ya tentang saya kasih bukunya malah ada kan lumayan, jadi nggak perlu beli kan ya mahal ya. Nah itu berarti karena orangnya memang sudah mau pensiun kayaknya, sudah karena sudah tua, jadi pada bukunya nanti dikasihkan siapa, mungkin dia ada orang yang lagi baca bukunya dia malah senang dikasih. Walaupun kadang pertanyaannya yang bikin ada yang salah di buku saya, buru-buru bisa nyala bisa gitu kan. Ya saya masih lagi berusaha mahal, gimana mau tahu ada yang salah. Nah ini nanti yang agak tadi ya referensi dilihat itu, kalau referensi sudah cukup bagus karena tahun berapa 25, saya inginkan referensi yang agak baru-baru ya.
Karena untuk menghindarkan tadi kalau syukur nanti yang sumber-sumber yang karena kita di 125, kalau bisa yang dekat-dekat, nah, ini 225. Ini kamu punya pulpen-nya nggak? Punya, Prof. Nah, ini cara ketika di kalau dia ada di website-nya, kalau pengakses biasanya masih ada di website jurnalnya. Karena dia kan bisa kita akses langsung. Tapi kalau enggak ya nanti di ini aja. Nah, moga-moga ada yang nyantol. Kemarin Pak Mandri kan kata dengan orang Inggris, Manchester katanya mulai komunikasi online-an itu. Nah, harapan saya nanti semua bimbingan saya itu punya teman-teman yang untuk menambah tidak hanya di sini gitu. Jangan mengandalkan hanya saya dengan apa kopromotornya ini bukan dengan wadah, tapi kalau bisa membuka apa komunikasi dengan yang lain, terutama penulis paper yang kita baca itu dulu. Karena saya dulu kenalnya orang baru cuma karena ikut workshop, cuma saya ajak. Udah pernah ke Jogja? Belum kan di ITB di Batu. Belum. Ya udah saya pamerin ada Borobudur nanti saya dengan ya kan. Dia mau saya ajak. Ke Borobudur kok ini. Nah, saya antar ke bandara apa yang terjadi? Gantian kan, kamu pernah ke Belanda? Ya, belum. Mau ke sana? Mau, saya bilang itu kan. Saya nggak mikir uangnya kan, padahal dia ke sini pakai uangnya dia sendiri. Saya cuma nganter-nganter ke ininya. Lalu pada saat dia sana terus tahu dikirim, ya sana bulan dia nyarikan dana dulu. Manding dari ininya. Jadi kan nggak mungkin sini ke sana pakai uang sendiri ya. Nggak mungkin berangkat itu kan. Nanti dia kalau waktu ke Jogja, terus saya carikan, ya walaupun dia yang bayar hotelnya juga kan, ya sini juga nggak mungkin mencoba. Jadi di Malioboro itu di Hotel Garuda dia seneng banget kan karena langsung di kan bangunan Belanda ini hotel yang zaman terus dia terus di situ dekat dengan yang serba Belanda ya. Saya carikan itu walaupun ya bayar sendiri semua dia. Nah itu cari kenal-kenal kadang ya itu kalau saya sih namanya ya kalau beruntung ya kita ini kalau dapat orang yang sepi ya bisa ya nggak mau respon. Tapi toh kalau dulu saya tawarin nggak mau itu dari orang Belandanya ada 3 yang mau ke Jogja 2 tapi sama istrinya masing-masing. Yang satu milih langsung pulang nggak mau. Ya nggak apa-apa tapi itu 2 pun yang ke saya hanya jadi pembimbing saya itu yang satunya enggak kan beda orang beda ininya kan yang nawarin juga cuma satu itu yang satunya tuh sudah lewat itu kan tapi yang satunya masih kamu sudah pernah ke belum mau ke sana ya walaupun dia nggak langsung menjanjikan tapi terakhir itu kirim email bahwa itu di bulan apa ya Juli atau Agustus terus saya Desember di ke sana walaupun saya sebenarnya mikir berat karena musim dingin ya jadi pertama keluar negeri musim dingin langsung saya sempat kayak ada agak saya karena nggak bisa adaptasi tapi ya saya mirip dari berangkat walaupun apa harus persiapannya lebih berat kan karena untuk ke musim dingin terus semua ini jadi harus persiapan tapi di sana tetap apa yang saya bawa ternyata nggak cocok harus di sana di kajian nyarikan ini aja. Ya itu hanya ini nanti sarankan di awal ini nanti sering email-emailan aja dengan siapapun kalau dia sepi ya diamin nggak usah maksa nanti ganti yang lain. Jadi kalau saya lihat yang dari mereka ini ada 2025 Nagasi itu orang mana Pucen ini menurut saya bagus coba ke bawah lagi paper-paper relatif baru saya memang moga-moga dia orangnya pasti yang syukur dia senang dengan Indonesia jadi kepingin ke Jogja nah, nanti tawarin kalau saya nawarinnya untuk berlibur tapi karena apa kalau untuk bekerja nanti kita harus bayar kan saya dulu nawarinnya cuma berlibur bukan ayo mampir ke kampus saya enggak karena kan mudah kayak gitu kan kita harus konsekuen nah itu di Semarang sini nggak punya uang rumah bikin orang saya nggak nawarinnya ini wisata jadi bukan nawarin UGM nawarinnya
Borobudur, Prambanan, terus sampai kayak itu caranya gitu. Jadi dia langsung pakai anggaran budget berliburnya, anggaran anak lanjut habis workshop kan dia. Kalau dari workshopnya mungkin nggak tahu karena dia di funding dari Belanda jadi dibayar dari sana kan. Dan nanti misalnya itu langsung saya aja malah lebih ke arah ini ya kayak risetnya terus nanti kalau udah mulai agak kenal karena kan saya kenal 2 minggu kan. Setelah itu mulai saya ceritakan pas presentasi cerita dari Jogja. Nah, tapi nggak cuma urusan akademiknya. Jogja itu punya ini, ya udah sama ya namanya akal-akalan marketing saya bilang. Presentasinya tetap tentang waktu tentang stokastik, konsep, bahasanya terus. Dia juga respect akhirnya ya. Nah itu nanti yang misalkan kalau sekarang kan ya kita nggak ada ya kalau ada workshop di sini tapi yang karena sekarang mahal ya kalau nggak dapat sponsor yang kuat undang dari orang luar. Ya Izin oke, saya kira untuk sementara ya silakan Prof, mau ditanyakan banyak Prof. ya ya. Ini kan kalau kita menghubungi, berarti kan saya pribadi yang meng-email orang-orang yang saya jadikan referensi gitu kan Prof. Mm-mm. Itu yang pertama Ya. saya menyampaikan ketertarikan, yang kedua saya Mm. mengajak mereka untuk kolaborasi research dengan penelitian saya gini gitu Prof, maksudnya Prof. Mohon arahannya Prof. Ya memang ujungnya ke sana tapi jangan terlalu cepat. Jangan baru ketemu kayak baru kenalan pertama langsung ngajak nikah ya takut malah. Jadi maksud saya kita biasa-biasa aja. Kayak tadi saya juga ketemu pertama ya biasa, tapi kan setelah mau perpisahan kan, karena 2 minggu workshop, kan presentasi. Ya saya ceritakan kan, saya presentasi di Australia aja, tuh saya mulainya dari mana itu? Cerita tentang Jogja, oke, ini baru presentasi materinya. Jadi ada, oh, bagus. Iya, jadi saya memang biasa ada naluri promosi, mungkin bukan promosi UGM, karena UGM paling mereka kan nggak respect. Level mereka lebih tinggi kan. Malah orang nggak kenal UGM itu apa, percuma. Saya ceritakan aja tentang Jogja ini, mulai masuk ke materinya. Saya kalau presentasi di luar, saya kenalkan diri saya dari apa UGM-nya mungkin dia belum rasa kan Jogja itu adalah suatu kota di ini saya gambarkan ini setelah di Jogja ini di situ terdekat tempat wisatanya ini karena orang-orang punya uang kan mesti ingin rekreasi jadi jadi nanti ini kamu kontak nanti kamu kenalkannya PhD student jangan kenalkan jadi saya PhD student ini dan dikenalkan di situ ada langsung disebut juga oh nanti dia akan searching nama itu oh ini bahannya apa terus saya semua sebagainya saya gitu kenalkan saya adalah apa kalau yang masih undergraduate masuk apa student yang master student mulai kayak gitu kenalkannya bukan tapi kenalkan sebagai PhD student maka artinya sekarang saya lagi fokus riset untuk meraih itu tapi lebih enak kenalkannya PhD student karena kalau dokter kan belum tentu semua padahal kalau PhD itu sudah umum semua akan kenal maka saya banyak berbagian waktu S3 itu karena ya saat itu karena saya kenalkan pembimbing saya ini jadi saya dapat funding ke Australia malah 2 kali saya bilang terus apa ke beberapa apa ke Belanda berapa kayak gitu jadi ya namanya beruntung kan enggak mesti di sana juga bisa dapat funding walaupun enggak full yang penting dapat gratis tiket pesawat aja sudah senang banget kan yang penting sampai sana nyari pernah dikasih di asrama mahasiswa ya nggak apa-apa cuma dapatnya sarapan pagi ya nggak apa-apa pas sarapan pagi bungkus-bungkus dibawa ke kantor jadi artinya kita kenalkan aja sebagai bahwa sekarang saya biasa sudah tadi ya saya sedang apa kan kalau dia mereka tahu bahwa kalau tahun pertama itu adalah masih mencari gap riset tadi maka saya membutuhkan banyak saya sudah baca papermu ini nah syukur dia nanti malah dan saya tertarik ada di sisi mungkin bisa juga open problem dapat dari papernya itu oh ada gap riset di sini gitu. Nah maka nanti setiap baca ini tolong dicermati dengan baik ya nanti untuk melihat gap-nya gap risetnya syukur jadi itu sebagai paper utama kita inspirasi untuk menuliskan di proposalnya besok dan kalau segera setelah dapat apa
gapnya itu nanti kita sudah punya draft paper itu. Maka ini yang sekarang ini kan habis komplit, ini sudah mungkin bentar lagi bisa sudah sampai satu paper pertama. Kemarin waktu saya ajak ke sana jadi ketemu pembimbingnya, jadi banyak kerja di situ. Nah, makanya nanti ya kita nggak tahu ini beruntungnya kemana itu. Cuman memang saya yang betul-betul kemarin nggak menyangka malah dia ingin jadi kopromotor itu. Dia orang Vietnam tapi kerja di Denmark. Dia langsung balas di email, dia langsung pertama untuk jadi kopromotor. Jadi saya terus dirasa minta izin ke sini nggak boleh. Ya sudah, akhirnya ternyata dampaknya jadi dia nggak lanjut. Ya sudah, kalau mau hajar ya udahlah nanti cari lain. Nah, mungkin cari orang India atau mana itu. Saya hanya ingin berharap gini, untuk semua bimbingan S3 saya, minimal di paper yang publish besok, itu ada orang luarnya, bukan saya dan tim promotor itu. Jadi yang Pak Pandri dapat orang dari Damais, kan ya orang luar sudah. Terus yang apa, ada dari orang Malaysia, ada juga yang dari industrinya. Karena memang kemarin akhirnya kita ada proposal riset yang libatkan dari industri. Nah, itu adalah salah satu bahwa harapan saya tidak hanya nanti isinya cuma saya dengan Pak Danang dan ini. Toh yang penting kalau S3 itu penulis pertamanya yang masa S3-nya. Kalau saya dulu malah ada yang ininya, walaupun sebenarnya jadi proses apa, jadi penulis pembimbingnya ditambah masa S3 yang sedang kebetulan saya minta bantuan itu. Kan satu, karena kalau saya ke sana kan saya dimasukin ke ruang yang masa S3. Nah, salah satunya saya diskusi dan karena dia memberi kontribusi, saya masukin sebagai apa penulisnya juga. Asal penulis pertamanya harus saya, karena kalau sampai penulis pertama dia jadi miliknya dia kan. Tapi kalau dia hanya jadi penulis keberapanya nggak apa-apa. Saya kembali yang kedokteran ada yang dokter lain ikut namanya masuk, ya nggak apa-apa. Nah, itu nanti makanya pada saat mulai literatur ini sekali kita mencoba nyari kenalan-kenalan orang, ya siapa beruntung cukup dapat satu aja sudah lumayan. Ini yang apa, kalau dari sisi saya masa S1 pernah ada yang dapat, malah yang S2 belum, yang S3 ya kemarin mana saya minta searching dari paper-paper yang akan dirujuk itu. Nah, dia bisa dapat, memang karena waktu itu masih awal dan kebetulan lagi gak tahu begitu mudahnya. Ini saya masukin orang Malaysia boleh nggak? Boleh. Langsung saya masukkan. Nah, yang ini kan saya nggak tahu, ini kan juga baru mulai. Tapi kan belum punya masalahnya. Kemarin sudah lagi jalan lagi. Terus dapat, saya ajukan, disetujui. Nah, terus berikutnya saya yang dari ada alumni kita sendiri juga nggak disetujui, ya sudah. Ya artinya nggak usah kecewa juga kalau nggak disetujui. Yang penting kalau juga bisa juga mereka nggak mau namanya masuk, hanya bantu sukarela. Ya nggak apa-apa, terima aja. Hanya ngasih paper setelah itu berhenti ya nggak apa-apa. Jadi kita nggak usah terlalu ekspektatif. Ya kita berusaha nyari kenalan sebanyak mungkin. Kalau yang Pak Hasan ini dengan yang Pak Iwan nggak kemudian ke sana juga. Ya kalau mereka standarnya akan tinggi ya lama. Nanti kita bikin papernya nggak ada dia, yang sendiri ya bisa dia punya paper dulu. Karena secara terus kan jadi nggak usah khawatir bahwa mesti harus melibatkan mereka semua enggak. Jadi saya papernya ada yang dengan tim promotor aja, ada yang melibatkan orang luar. Itu ya nggak masalah. Ya oke, jadi ini untuk yang kuliah perdana itu minggu depan, saya harapkan ini sudah diperbaiki semua sudah masuk, sambil kalau sudah lumayan papernya agak baru-baru, tapi tolong dilingkan ke papernya supaya Baik, Prof. saya tidak harus saya nyari sendiri itu. Pokoknya saya inginnya tinggal klik saya sudah bisa mantau ke sana. Terus yang menurut kayaknya tadi papernya masih agak lama-lama ya, nanti mulai cari yang baru masuk. Izin Prof, Ya. Tadi kan Nur kan yang induktif ya kayak ini ya Prof ya. Nah kalau nanti itu harus yang deduktif. Menurut saya harus yang ke induktif apa yang deduktif Prof?
Oke, nanti yang seperti itu nanti ya tergantung, nanti kita akan lihat, karena kalau kita sebenarnya kebanyakan kalau yang riset riset teori sebenarnya kan kita mengembangkan itu nggak bisa mengatakan deduktif atau induktif. Itu tadi yang, karena apa, ada metode apa kita kembangin, tapi kalau kita sudah uji coba dengan data kan, dengan sampel, nah itu baru induktifnya karena dari yang kecil terjadi yang lebih besar. Tapi kalau riset metodenya sebenarnya kita nggak bisa mengatakan, tapi waktu pembuktiannya kan kita harus menggunakan kan alur seperti matematik itu. Jadi kita ngembangin model, metode itu jadi karena harus apa, dari mungkin mengestimate-nya, harus ada pengembangan atau apa, nanti kan kita enggak. Jadi kalau saya berpikir induktif, itu kalau sudah gunakan data mesti kita jadi induktif kan. Karena dari data kan kita dapatnya sampel kan, kita menyimpulkan yang lebih besar dan gitu. Berarti kalau dilanjutin aja dulu. Iya, lanjutin dulu aja. Yang penting kalau itu hanya untuk gambaran kemungkinan kita berpikir, kalau kita dari yang berupa sampel, ya jelas itu berpikir induktif kan, karena dari yang kecil jadi diperbesar. Kalau itu kan dari yang besar malah di malah yang kecil. Tapi yang aduktif kan beda lagi kan, tadi yang ketiga yang satunya itu. Kalau mungkin yang, nah besok tetap saya akan bikin, nanti ada kayak seolah ada, walaupun ini contoh saya coba saya screen yang punyanya. Coba tadi yang siapa masih yang ini, Omega ya, coba di stop, nanti saya tak coba share screen. Yang punya tadi mana tadi? Tadi kalau di sini. Ini kan saya tadi ambilkan dari yang sorry bos. Ini Haris diketikasan apa yang saya memang minta ini yang setelah UTS ini, jadi ya sama saya minta review lagi tentang itu proses cerita ini yang tadi kan yang mirip yang terus. Nah ini yang mulai kita identifikasi, terus ini kira beberapa alur untuk ke bikin profiling-nya, terus menurut artikel yang telah terpilih adalah ini hasil literatur review-nya. Ini memang kemarin dia kan lebih ke data time series, H5, ke ininya data panel, tapi terus ini dah yang ada terus kan ke arah GWR-nya, nah ini yang tapi akhirnya kan yang untuk kelanjutannya dia tidak di kan aspek spasial di bawah time series-nya. Nah itu yang dapat yang Malaysia karena dia punya ini threshold time series itu. Nah, nanti untuk konteks apa dari ini kan ini ada nah ini yang mestinya kalau setiap itu nanti diklik bisa masuk ke sana untuk apa paper-papernya ini. Nah ini klik, nah ini kan ke ininya terus aduh mana tadi eh, ini kan kalau di ini yang amin untuk munculnya di apa ke Google ininya apa semua sudah belum selesai. Harusnya buka ke suatu ini kalau di ini. Yang ini kan yang di pustakanya. Nah ini kan ke link ininya kan springernya gitu. Nah nanti tanya ke olahan aja kalau ini loh, maksud saya kayak gini. Jadi langsung mengarah ke artikelnya. Kalau ini buku apa ya? Buku, oh jurnal ya, jurnal estate finance and economic gitu.
legacy apa. Nah, nanti dibuat kayak gitu. Jadi ini kalau saya ini kan lagi yang misalnya yang atas ini, oh tentang tadi yang Amin itu tentang literasi seperti apa, ada ini kan. Jadi karena orang-orang visit ini hanya untuk tambahan referensi aja supaya tahu kayak apa itu. Nah nanti setiap yang bisa langsung masuk ke linknya, kalau ini kayaknya ke buku, kalau token ini. Nah ini kan ke Google Drive kan ini yang kayak gini. Nanti dibuat ada kayak gitu, walaupun nanti saya minta targetnya pas sampai UTS sudah bisa bikin kayak gini, walaupun nanti yang resmi akan bikin proposal ini kan bikin kayak agak versi singkatnya lah. Tapi lebih baik langsung kerja di tadi yang proposal tadi. Yang ini kan nanti kalau saya minta bikin kayak summary aja, jadi agak lebih singkat kan itu. Tapi yang proposal itu yang dikerjakan. Tapi setiap itu kalau bisa yang sebagai referensi, kalau diklik lah masuk ke sini. Ya minimal abstrak lah itu. Kalau ini kebetulan buku, jadi misalnya di masuk ke. Ini yang versi ringkas. Kalau yang versi proposalnya jadi yang untuk kompre itu. Ini kan saya minta membuat ringkas, jadi kira-kira nanti bisa dapat struktur kita. Nanti yang akan dikerjakan yang mana, yang kuning ini. Tapi punya referensi struktur kayak gini. Sebenarnya jadi tidak main di data panelnya atau ini, tapi di sini. Jadi mempertemukan dari anak dengan nemu desain. Nah nanti yang kalau dulu kan tidak ke arah time seriesnya, tapi sebenarnya bisa juga kalau kita nanti di area sudah terlalu rame, yang tentang non parametrik tapi konteksnya di regresi time series itu. Nanti kalau boleh nambah kan regresi kan masih kan itu, tapi regresinya kan bukan data tensi tapi data cross zona. Nanti lihat aja kalau sudah terlalu ramai kita nyari gapnya sudah nggak ada ya kita berpindah ke yang apa yang ada aspek time seriesnya itu. Tapi tetap kita start di regresi dulu aja, di situ kita coba cari sampai dapat gap risetnya apa itu. Nah nanti yang di time series yang kayak mereka tuh nanti ada nggak gap yang bisa kita angkat, dan nanti mungkin minggu depan buka-buka sudah kelihatan ada gitu. Tapi sambil dicermati semua, ya target saya Oktober sudah kelihatan lah nanti itu kan UTS kan pas Oktober itu. Nanti biar setelah dengan yang goalnya itu silakan kalau sudah menghasilkan kayak gini, mungkin bagaimana ketataran filosofisnya ya, pada saat ini kan. Karena ini kan bulannya literatur itu dan filsafat ilmu. Maka pengajarnya adalah tim promotornya. Jadi promotornya dan ko-nya kan. Karena nanti kalau yang dulu kayaknya promotornya Pak Dana ya. Yang Bu Mega kan Pak Dana di Erikanya. Maka lanjutannya seperti itu. Oke, sampai sini ada yang tanyakan nggak? Itu ada cukup? Ini dibuat itu yang bab satunya aja, apalagi ke bab dua. Ya sementara bab 1 dulu kan nanti bertahap. Kalau mau langsung selesai ya nggak apa-apa kan, malah cepat itu kan. Tapi kan nanti saya akan melihatnya kan, karena supaya ini kayak para tadi kan per apa namanya tadi paragraf ke paragraf gitu. Nah kalau kerjakannya sudah sampai ke sana tapi yang penting dalam keadaan sadar, kan asal kayak banyak banget cepet tapi enggak karena saya inginkan penghayatannya. Jadi kalau kemarin kayak jalan cepat atau karena yang penting untuk mau seleksi, kalau sekarang mulai nikmati step by step-nya gitu. Paragraf per paragraf tolong diperhatikan. Izin Prof, nanya satu lagi. Iya, ya, silakan. Iya, ya. Kalau untuk referensi di latar belakang itu, Prof, di pendahuluan, apakah boleh dari berita, Prof, berita online, misalkan kayak gitu, Prof? Ya sebetulnya bisa aja, linknya bisa kita akses lah itu, karena berita online kan pada hari apa gitu. Tapi sebenarnya kalau untuk latar belakang kisah ya boleh, tapi kalau untuk benar-benar untuk riset ke statistik ya kan enggak lah gitu. Itu hanya untuk inspirasi cerita masalahnya lah dari problem kayak tadi dari Bappenas dari itu. Tapi kalau syukur itu berdasar dari papernya orang ilmu sosial itu lebih baik kan, karena kalau sudah paper lebih enak kan.
Iya, Kayak kemarin kan yang bimbingan saya Pak kan mau tentang hoax. Ya mau tidak mau kan ngambil dari website kan, karena memang objeknya tentang berita hoax. Gitu. Terus apa lagi rekomendasi tentang apa itu kemarin Pak? Kalau yang tentang rekomendasi kan Pak Malim itu misalnya. Jadi bisa aja, tapi tidak dalam konteks untuk yang apa ya namanya. Kalau sumber data ini kan bisa, tapi jangan yang untuk statement itu karena orang-orang di media itu belum tentu orang yang presentasi di media itu nggak pernah ada argumentasi akademisnya. Wong cuma lihat gambar aja langsung bikin statement kok itu. Lebih baik kalau saya lebih baik dari suatu paper jurnal itu ya. Tapi kalau hanya untuk latar belakang cerita kemiskinan ya boleh. Tapi kalau di sini lebih baik yang dari yang akademik dulu, yang jurnal semua dulu aja. Supaya apa punya kekuatan apa akademiknya ada ya. Karena statement di koran, di media itu sering nggak ada dasar risetnya. Oh, pernah ada yang berdasar riset, saya coba cari risetnya mana, nggak ada. Menteri pun ngomong itu, kadang saya ngomong kan berdasar penelitian, saya coba cari penelitiannya mana. Saya bolak-balik setiap statement di ini ngomongnya berdasar penelitian. Tapi kadang penelitian yang mana? Hanya untuk meyakinkan penontonnya bahwa ini berdasar riset, tapi risetnya dicari yang mana kalau dia bisa nyebut risetnya sih ini dari mana misalnya, itu kan bisa kita lacak. Nah itu kelemahannya media, itu kadang nggak ada dasar akademiknya. Nah kita kan sekarang lagi lewat di jalur akademik, kalau besok sudah jadi pembicara di luar sana, tapi kan kalau kita mau diuji besok kan ya harus yang dasarnya punya kekuatan akademik lah. Ya oke, mungkin gitu. Jadi ya sementara dihindarkan kalau bisa yang berupa jurnal lah gitu supaya kita punya. Iya, Prof. Kalau perlu malah teliti dulu menu tadi. Jadi walaupun dari media kita teliti malah. Kayak tadi yang apa mengatakan apa tadi? April naik drop jadi 9%. Nah kenapa nggak kita bikin paper ringan di situ kan bisa kan? Oh, Misalnya itu. berarti kita mengutip tulisan kita sendiri jadinya, Prof. Ya kan nggak apa-apa loh itu kalau misalnya kamu sudah punya publikasi tentang multivariat boleh dipakai. Menurut punya apa tentang regresi normatif kalau sudah punya boleh. Artinya memang riset ini riset berlanjut. Iya, jadi ini ada yang apa saya yang dulu dirujuk oleh bimbingan saya ya nggak masalah gitu karena memang itu ada tentang climate change saya pernah itu walaupun tahun 2010 kan ya nggak masalah. Tapi kan bukan produk S3-nya, kan produk S3-nya kan baru mau mulai. Nah, syukur memang waktu S1, S2 sudah di situ. Ya, nggak apa-apa, tapi kan hanya sekedar untuk ini kan. Tapi kalau untuk mencari gap risetnya ya nggak bisa, karena riset kita dulu mungkin sudah dikerjakan banyak orang yang lain. Lebih baik pakai yang orang lain tadi. Gitu. Ya, pokoknya nanti tulis dulu dan nanti sambil jalan kan kita lihat. Kalau nanti terlalu banyak berpikir boleh tidak boleh, nanti malah nggak berbuat. Kalau saya yang penting berbuat dulu, nanti kita, kalau saya lebih baik mengurangi daripada nggak ada yang dikurangi. Gitu. Nggak buat-buat itu gara-gara ragu. Gitu. Kalau saya lebih nggak suka, lebih baik lakukan, nanti ada beberapa yang tapi yang penting, makanya tadi mungkin saya yakin pertanyaan ya kan gara-gara tadi statement itu diambil dari mana? Kalau dari media sementara masukin dulu nggak apa-apa. Daripada saya tanya asalnya dari mana statement itu nggak punya ini dasarnya apa boleh dulu lah masukin dari berita atau dari apa nanti saatnya toh yang akan kita pertaruhkan nanti kalau pas sudah jadi ujian komplit karena akan diuji ya kayak kemarin mau diseleksi kan itu beda kan mikirnya kan kalau nanti tanya-tanya gimana nih statement saya gitu kan. Nah, kemarin kan nyiapin terus kan suruh presentasi kan itu. Nah, nanti kan kesimpulannya yang dari situ mau apa alasannya apa terus ini nah itu ya apa latihan kalau beda kalau kita nggak akan untuk diuji.
Kayak kita ngajukan proposal penelitian pernah, kan nggak diuji kan, cuma ditolak apa diterima. Jadi nggak ada ditanya-tanya, tahu-tahu pengumuman tidak diterima, cuma kayak gitu. Maka terus pikir, kenapa kok saya nggak dapat ya? Mending mikir-mikir ya, caranya mungkin nggak ada komentar salahnya di mana, ini yang gimana, nggak ada. Dan kalau ujian itu malah ketahuan kan, oh gara-gara masih terlalu kurang apa mantap misalnya pada ujian. Ya oke, sementara itu sudah cukup. Nanti minggu depan tetap jam. Mas Supir sekalian ngomong aja kalau pindah ke hari Selasa jam 10. Yang harusnya jam 8 kalau yang dulu kan. Mereka kan pada Jumat. Iya, Nah, Prof. nanti dilaporkan aja ke Pak Supir biar resmi sekalian. Karena nanti untuk presensinya itu kan DC Master harus scan. Coba ini ada nggak sekarang? Coba. Berarti saya Presensinya. nunggu Pak Sukir mindahin jadwal saya ya, Prof ya? Iya, karena nanti harusnya sebentar, saya ingin lihat presensinya dan input kehadiran kuliahnya. Karena kemarin yang ini biar gini karena kuliahnya nanti akan saya inputkan aja. Kalau yang Gunurul bisa karena tadi kuliahnya tadi pagi kan. Mana yang ini Mbak ya, yang hari yang Kamis. Oh Selasa ini yang ini. Ini kan. Hanya di ruang H itu kalau ini. Di rumah itu. Iya. Hari ini benar ya Mas ya. Artinya kuliahnya masih tadi pagi kan, tapi oke lah tadi sampai jam 10 nggak apa-apa di sini. Nah, tapi yang mereka kayaknya belum, karena baru hari, boleh nggak saya entry sekarang? Saya nggak tahu, karena hari Jumat kan. Hari Jumat ada ini. Itu bisa saya entry sekarang. Tapi saya pindah aja ke hari ini. Bisa kan kalau saya entry kan berarti yang walaupun ininya tersinanya kan di Jumat, itu berarti kuliahnya saya majukan ke hari. Tapi besok kalau bisa dikumpulkan, jadi nanti ruangnya ruang H biasanya. Nanti ini kan ke SIC ya, nanti ketemu Mas Sugil kan, sekalian lewat tempat Pak Sugil, minta dipindah, nanti di sininya jadi keluarnya sudah tidak yang satunya Selasa, yang satunya Jumat. Nanti untuk minggu depan berubah jadi Selasa jam 10 dua-duanya. Karena untuk pengajarnya saya sempat. Nanti yang lainnya kan saya ada yang Pak Roni dulu, ini yang kode dengan Pak Roni. Kan saya ada yang kemarin karena kuota saya ini jadi dipakai. Oke, sementara sampai sini dulu ya. Nanti minggu depan nanti ruangnya ruang H cuma di sebelah sini. Nanti ke sini dulu nggak apa-apa. Nanti baru saja. Kadang kalau dua ya bisa di sini aja juga bisa. Tapi kemarin untuk mereka kapan ke Jogjanya? Nanti malam, Prof. Jam 10 malam, dari Jakarta, Prof. Subuh udah nyampe Ya, di udah. Jogja. Oke. Pertemuan itu kan Hmm. orientasi kami. Terima kasih, Prof. Ya, oke ya, makasih. Saya tutup ya. Oke. Ya, Prof. Yuk. Hari